Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang saya hormati Ibu Mirta Vera, SPD MSki, selaku dosen pembimbing mata kuliah pemrograman linear. Tidak memperpanjang waktu, perkenalkan nama saya Celia Okta Fitriani selaku moderator dan pemateri. Dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rosalina sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ridin Artugasari sebagai pemateri. Saya Helma Khairia sebagai pemateri. Saya Putri Citrandini sebagai pemateri. Saya Nadila Fitra sebagai pemateri. Baik, kita langsung saja ke pembahasan tentang materi terkait tugas makalah yang berjudul Tugas Pemrograman Linear Penyelesaian Masalah Transportasi Menggunakan Metode Stepping Stone. Baik, di sini ada masalah transportasi atau distribusi, yaitu masalah terkait yang kami bahas. Ada permasalahan yang lebih spesifik yang akan disampaikan atau dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Helma. Kepada Helma, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bagaimana perusahaan dapat mendistribusikan pupuk dari 3 pabrik ke 3 kota lainnya dengan permintaan yang berbeda-beda, sehingga biaya transportasi dapat diminimalkan dan permintaan pupuk di setiap kota dapat terpenuhi. Permasalahan yang lebih spesifiknya adalah, yang pertama, bagaimana menentukan rute distribusi yang optimal untuk meminimalkan biaya transportasi. Yang kedua, berapa jumlah pupuk yang harus dikirim ke setiap kota untuk memenuhi permintaan. Ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengelola kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang berubah-ubah. Baik, terima kasih Helma. Next, lanjut. Di sini terdapat tujuan dan kendala yang akan dijelaskan kepada rekan saya, itu Putri Citra Andini. Kepada Putri Citra Andini, waktu dan tepat kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kendalanya. Untuk tujuan itu ada 3 opsi. Dan yang opsi pertama itu ada meminimalkan biaya transportasi. Yang kedua, memenuhi permintaan pupuk di setiap kota. Dan yang ketiga itu mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi dan distribusi. Untuk selanjutnya, itu ada kendala. Kendala ini juga ada 3 opsi yang kami pelajari. Opsi pertama itu ada kapasitas produksi pada pabrik, dan yang kedua itu ada permintaan pupuk di setiap kotanya, dan yang terakhir itu ketiga ada biaya transportasi antara pabrik dan juga kota. Baik, terima kasih kepada Putri Candini. Selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaian serta kasus simplik 1 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini terdapat contoh soal dan penyelesaiannya. Kita baca dulu contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini ada soal, sebuah perusahaan negara berkepentingan untuk mendistribusikan pupuk, dalam arti menyalurkan sebuah pupuk dari 3 pabrik ke 3 kota dengan permintaan sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat lihat tabelnya ya. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, dalam arti ke samping, ini kita baca dengan seperti ini. Dari pabrik ke pasar 1, di situ dapat dilihat pasar 1 itu menempati nilai 8. Terus pasar kedua itu menempati nilai ke-5. Dan pasar ketiga itu menempati nilai ke-6. Nah, didapatkan produksi atau supply. Supply itu dalam artinya itu penawaran sebanyak 120. Nah, begitu juga kita lihat dari pabrik 2 ke pasar 1 itu menempati nilai 15. Pasar kedua itu 10, pasar ketiga itu 12. Didapatkan penawaran sebanyak 80. Terus kita lihat lagi, ada pabrik 3 ke pasar 1 itu menempati nilai 3. Terus ke pasar 2 itu menempati nilai 9. Dan pasar ketiga itu menempati nilai 10. Didapatkan penawaran sebanyak 80. Nah, kita bisa lihat itu ada bacaan permintaan pada tabel. Jumlah permintaan pasar 1 itu sebanyak 150. Bisa dilihat. Nah, pasar kedua itu 70 dan pasar ketiga itu 60. Gimana itu kok didapatkan penawaran produksi supply-nya 280? Itu didapatkan dari kita mencarinya itu rumusnya pasar 1 ditambah pasar 2 ditambah pasar 3 itu. Di situ 150 ditambah 70 ditambah 60 itu didapatkanlah dia 280. Nah, terus di sini tentukan berapakah biaya pendistribusian ya, penyaluran dalam satuan ribu yang optimum untuk mendistribusikan pupuk dari 3 perusahaan ke 3 kota tersebut. Di sini penyelesaiannya didapatkan di situ ya, model matematika minimum Z sama dengan 8x11 ditambah 5x12 ditambah 6x13 ditambah 15x21 ditambah 10x22 ditambah 12x23 ditambah 3x31 ditambah lagi 9x32 ditambah 10x33.
Nah, kenapa itu 8x11? Ya, karena itu nilai 8 itu menempati sebagai x1-nya. Terus angka 5 itu menempati x1 juga. Jadi kalau kita lihat dari tabel menyampingnya, dari pasar 1, pasar 2, pasar 3 itu kan ada 8, 5, 6 gitu kan. Nah, itu semuanya itu berjejer itu sebagai x1. Tabel sinteks awal di pabrik 1 itu pasar A itu menempati nilai 8, pasar B-nya itu menempati nilai 5, dan pasar C itu menempati nilai 6, total 120. Nah, karena dia sudah pas 120, jadi 120 itu kita taruh aja ke pasar A di bagian menempati nilai 8. Untuk pabrik kedua itu kan pasar A-nya 15 ya? Ya, 15. Terus pasar B-nya itu 10, pasar C itu 12. Nah, itu menempati nilai 80. Dari total 80 itu kita bisa taruh nilai A-nya itu, nilai pasar A itu 30 ya, terus pasar B itu 50. Nah, bisa tuh dihitung, ditambah 30 tambah 50 kan dapat 80. Terus yang pabrik 3-nya itu kan pasar A-nya 3, pasar B-nya 9, pasar C-nya 10. Nah, totalnya kan 80. Kita bisa taruh angka 20 itu pada pasar B, kolom pasar B. Terus angka 60 itu ke pasar C. 20 tambah 60 kan 80 tuh. Udah memenuhi total. Jadi total dari pasar A itu 150, bisa dilihat. Dapatnya dari mana? Dari 120 ditambah 30, itu sama dengan 150. Terus yang pasar B-nya 70, didapatkan dari 50 tambah 20. Terus pasar C-nya itu 60 saja. Terus cara menghitung CIJ dengan menggunakan sel kosong. Itu alurnya 1 ke B. Di situ ada 5 kurang 8 ditambah 15 kurang 10. Dapatnya 2. Terus 1 ke C, bisa kita lihat. Pabrik 1 ke pasar C, maksudnya 6 dikurangi dengan 10. Ditambah 9 dikurang 10 itu negatif 5. Terus lanjut ke pabrik 2 ke pasar C. Sama dengan 12 kurang 10 ditambah 9 dikurang 10 sama dengan 1. Nah, dari pabrik 3 ke pasar 1 itu 3 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 9 sama dengan negatif 11 dapatnya. Nah, ini ada juga menghitung biaya transportasi. Cara menghitung biaya transportasinya itu total dari pabrik 1 kan 120 tuh, dikalikan dengan kolom pertama pasar A itu kan 8. Nah, terus baru ditambah dengan 30. Bisa dilihat di pasar A pabrik kedua. Di total semua Rp 2.690.000. Nah, terus kita bisa lihat tabel simplex 1. Itu bisa dilihat tabelnya, cara menghitung CIJ dengan menggunakan sel kosong. Itu dimulai dari pabrik 1 ke pasar B, sama dengan 5 dikurang dengan 8. Jadi 5 itu berasal dari pasar B dikurang dengan pasar A itu 8, ditambah 15 dikurang 10 sama dengan 2. Terus lanjut dari pabrik 1 ke pasar C. Kan 1 ke C itu maksudnya pabrik 1 ke pasar C, bisa dilihat nilai mendapati pasar C itu 6, dikurangilah dia dengan pasar A 8, ditambah pasar A pada pabrik ketiga itu mendapati nilai 3 dikurang dengan 10. Itu dapatnya sama dengan negatif 10. Terus ada itu 3 ke 2, maksudnya itu pabrik ketiga sama dengan di situ 9 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 3 itu dapatnya kami 11. Terus menghitung biaya transportasinya itu dari total pabrik 1 kan 120 tuh. 120 itu dikali dengan pasar A 8. Terus ditambah 10 itu didapatkan dari pasar B. Dengan 15 pada kolom pabrik 2 pasar A. Terus ditambah 70 itu jumlah dari total dari pasar B. Bisa dilihat pada tabel kalau misalnya dia dilihat dari atas ke bawah itu kan ada 70 di pasar B dikali dengan dia 10. Terus ditambah 20 itu dia berasal dari pabrik 3 pasar A, kolomnya nilainya itu dikali dengan 3 pada pabrik 3 pasar A. Ditambah 60 itu berasal dari total pasar C. Nah, yaitu terus dikali dengan 10. Kami dapatkan di sini jumlahnya Rp 2.470.000. Teman-teman, tadi masih ada CIJ yang negatif, maka kita lanjutkan kepada tabel simplex yang kedua. Di sini seperti tadi kita mengisi sel-sel yang kosong pada pabrik 1 pasar B. Jadi dia melewati 70, kemudian ke 10, kemudian ke 50, kemudian ke 30, kemudian ke 120 dan juga kembali ke awal. Jadi kita dapat melakukan perhitungan yaitu 5 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 10 ditambah 3 dikurangi 8. Hasilnya nanti min 8. Kemudian sel kosong yang kedua di sini. Nah, ini dia melompat ke 50, kemudian ke 30, kemudian ke 120 dan kembali lagi ke awal. Jadi perhitungannya 6
dikurangi 10 ditambah 3 dikurangi 8. Jadi dari pabrik 1 ke C itu nanti hasilnya min 9. Sel kosong selanjutnya pada pabrik 2 pasar A. Di sini dia melompat ke 10. Kemudian dia melompat lagi ke 50, kemudian ke 30, kemudian kembali lagi ke 15. Nah, jadi perhitungannya 15 dikurangi 12 ditambah 10 dikurangi 3. Hasilnya ialah 10. Kemudian sel kosong yang terakhir yaitu pada pabrik 3 pasar B. Di sini dia melewati, dia ke atas ya teman-teman, melompat ke atas ke 70, kemudian ke kanan 10, ke bawah 50, dan kembali lagi ke awal. Jadi perhitungannya 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat lagi nilai yang negatif. Nilai negatif dengan angka terbesar yaitu min 9. Nah, jadi di min 9 tadi tuh di sini tanda-tanda itu kita lihat lagi jalurnya yang dilalui. Kemudian kita lihat yang mana yang keluar dari min 9 dan yang masuk dari yang masuk ke min 9. Itu ada yang keluar yaitu 50 dan yang masuk yaitu 120. Nah, di antara 120 dan 50 tadi, itu kita lihat yang mana yang paling kecil nilainya, yaitu 50 kan. Maka kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan 50 tersebut. Sesuai jalur yang dilewati min 9. Jadi di sini 0 ditambah 50 sama dengan 50. 50 dikurang 50 sama dengan 0. 30 ditambah 50 sama dengan 80. Dan 120 dikurangi 50 sama dengan 70. Jadi nanti kita peroleh tabel berikutnya seperti ini. Nilai-nilai yang sudah diperbarui. Kemudian kita menghitung biaya transportasinya. Sama seperti tadi, 120 dikali 8, ditambah 70 dikali 10, ditambah 10 dikali 12, ditambah 50 dikali 10, dan ditambah 30 dikali 3. Nanti hasilnya 2370. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Rosalina. Selanjutnya itu terdapat menghitung CIJ dengan menggunakan sel kosong. Akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Nagila. Kepada Nagila, waktu dan tempat kami persilakan. Menghitung CIJ dengan menggunakan sel kosong. 1 ke B sama dengan 5 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 1. 2 ke A sama dengan 15 dikurang 12 ditambah 6 dikurang 8 sama dengan 1. 3 ke B sama dengan 9 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 10. 3 ke C sama dengan 10 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 3 sama dengan 9. Karena CIJ lebih besar dari sama dengan 0, maka fungsi sudah optimum dengan biaya transportasi yang optimum adalah 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 dikali dengan 12 ditambah 80 dikali 3 sama dengan 1.920.000. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nagila. Lanjut kepada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Ririn Akikasari. Kepada Ririn Akikasari, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang kesimpulan dari apa yang kami bahas ini, yaitu metode stepping stone adalah teknik yang efektif untuk mengoptimalkan biaya transportasi dalam distribusi barang dengan melakukan alokasi ulang barang ke kotak kosong. Metode ini membantu mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Meskipun memiliki beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada ketelitian dan proses coba-coba, metode stepping stone tetap menjadi pilihan yang populer dikarenakan kecepatannya dan kemampuan meminimalkan biaya distribusi. Dengan demikian, metode ini dapat menjadi solusi efektif untuk perusahaan yang ingin mengoptimalkan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Baik, segitu saja. Saya selaku moderator bersama rekan-rekan saya, mohon maaf atas kesalahan atau penjelasan yang kami jelaskan pada presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.